Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa ya subscribe channel ini karena banyak sekali resep-resep menarik di channel ini. Well, hari ini saya akan mengajak kalian untuk masak ikan patin yang disambal mix sama tahu. Untuk rasa jangan diragukan lagi, cocok banget untuk berbuka puasa nanti. Nah, resep ini kita pakai dari sambal tumisnya yang ada di buku resep dapur Eka ya. So, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, kita tidak perlu lagi mencicip masakan kita karena masakannya udah pas semua takarannya yang ada di buku ini ya. Hanya tinggal ditimbang, ditimbang dan ditimbang. Oke, pertama-tama ini ikannya setelah dicuci bersih kita kasih garam dan kita marinasi ya. Marinasinya kurang lebih 30 menit sambil menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah dimarinasi kita goreng. Oh iya, pasti nanya ya, kenapa ini minyaknya belum panas tapi ikannya udah dimasukkan. Jadi, minyaknya ini sebenarnya udah panas tetapi belum terlalu panas ya. Jadi saya masukkan dulu dan kita tutup. Ini untuk menghindari percikan minyak yang akan keluar kalau minyaknya udah benar-benar panas. Oke, ini bawangnya seperti biasa ya. Usahakan bawangnya kita geprek dulu, baru kita masukkan ke dalam blender. Kalau misalnya teman-teman suka ngulek ya gitu ya, udah biasa ngulek gitu, boleh banget diulek. Jadi rasanya lebih enak lagi ya. Nah, jadi berhubung saya mau cepat ya, mau lebih praktis, kita blender aja. Tapi bawangnya tetap kita harus geprek dulu biar sari-sarinya keluar dan rasanya lebih enak lagi ya. Oke, ini bawangnya udah digeprek semua dan kita masukkan ke dalam blender ya. Lalu kita timbang cabenya. Di sini saya menggunakan 100 gram cabai merah di buku ya. Untuk biar lebih pedas lagi, jadi saya campur separuhnya dengan cabai rawit merah. Jadi kalau misalnya kalian kepengen lebih pedas lagi, bisa ditambah lagi cabai rawit merahnya ya, lebih banyak dibanding dengan cabai merahnya. Atau bagi teman-teman yang tidak suka terlalu pedas bisa dipakai cabai rawit merah semua. Jadi semuanya kita masukkan ke dalam blender seperti ini ya. Dan nanti akan kita blender. Juga jangan lupa garam sama vecinnya juga kita masukkan ke sini ya. Nggak perlu ditambah air teman-teman. Jadi cukup blender seperti ini saja. Kalau kalian mau tambah air, ketika menumisnya nanti akan memakan waktu lebih lama lagi ya. Nah, sekarang kita akan timbang yang lainnya juga. Kayaknya memang repot banget ya, semua harus ditimbang, semuanya harus ditakar. Sebenarnya ini nggak repot teman-teman, karena ini akan membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Tentunya bagi kita ya, emak-emak ini bangga banget gitu loh kalau dipuji masakan sama suami gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ditimbang pakai kira-kira gitu, nah itu nanti hasilnya juga kira-kira teman-teman, kira-kira keasinan atau kira-kira kurang asin gitu ya. Nah, kalau kita pakai timbangan digital seperti ini, nanti hasilnya akan pas terus gitu. Timbangan digital juga nggak terlalu mahal loh teman-teman, di marketplace itu ada bervariasi harganya, mulai dari 30 ribuan ya sampai yang mahal juga ada. Kalau untuk hari-hari, untuk masak di rumah bisa beli yang paling murah ya teman-teman, insya Allah tetap akurat. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai ilmu kira-kira ya, semuanya harus ditakar pakai gramasi yang pas sehingga setiap kali memasak rasanya nggak akan berubah-ubah ya. Nah, kita siapin minyaknya. Jadi minyaknya ini takarannya sampai bumbunya terendam ya teman-teman ya, jangan kekurangan minyak. Kalau kekurangan minyak nanti bumbunya nggak bisa mateng ya. Jadi kita masukkan sampai bumbunya terendam. Setelah minyaknya udah lumayan panas, baru kita masukkan bumbu ya. Nah, ini cabai yang udah di blender tadi, garam dan juga vetsin udah saya masukkan. Kalau teman-teman nggak mau pakai vetsin, bisa di skip, nggak usah dipakai ya.
tergantung selera teman-teman dan juga kebiasaan teman-teman. Ini sudah kita masukkan semua, lalu kita tumis dengan api besar ya, biar lebih cepat matangnya. Nah, di sini saya menggunakan asam jawa cap jeruk. Kenapa saya pilih cap jeruk? Karena cap jeruk ini ya, asamnya itu konsisten banget teman-teman, nggak terlalu asam, bener, dan juga pas banget asamnya. Jadi saya selalu pakai cap jeruk ini. Untuk cuko juga saya menggunakan cap jeruk. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan asam merek lain, biasanya asamnya kadang cenderung lebih kecut ya teman-teman ya, sehingga masakan kita nanti akan lebih asam. Jadi kalau misalnya asamnya warnanya coklat muda, kalian bisa pakai setengah dari resep ya takarannya ya. Karena asam yang coklat muda itu biasanya cenderung lebih asam banget gitu dibanding yang coklatnya agak tua. Nah, jadi asam jawa tadi kita larutkan dengan air 50 ml ya. Kita larutkan dan kita buang ampasnya. Lalu setelah asamnya masuk, kita langsung masukkan gula. Aduk cepat ya teman-teman ya, biar gulanya tidak menjadi karamel di bagian bawah wajan kita nanti. Nah, setelah gulanya larut, baru kita masukkan ikan dan tahunya. Nah, sudah ikan dan tahunya masuk, lalu kita masak lagi sampai sambalnya meresap ke dalam ikan ya. Kurang lebih 5 menit, lalu matikan dan ikan sambalnya udah siap disajikan untuk keluarga tercinta. Mudah banget ya teman-teman ya. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya, agar mereka juga bisa merasakan bagaimana memasak dengan mudah dan juga rasa yang konsisten. Oke teman-teman, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.